Biarlah Jokowi terbelit dalam kepanikan dan kegilaannya sendiri. Mempertahankan kebohongan itu lelah, bikin botak, bikin autoimun, bikin muka bengkak-bengkak dan kulit belang-belang. Kalau ada orang mau ajak kami berperang, maka kami siap berperang dengan kebenaran. Perkara menang kalah dalam pertempuran, pertarungan peperangan sudah dicatat dalam sejarah. Kami tinggal menjalani dengan kecerdasan otak, kejernihan hati dan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat di manapun juga berada. Dalam satu video yang ditampilkan oleh Refli Harun, ya maksudnya Refli Harun yang membacakan tweetnya, dia malah mengancam untuk perang dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pada posisi ini kan sekali lagi mereka ini berupaya memperlihatkan koto garam, berupaya memperlihatkan bahwa dirinya ini survive. Tapi pada dasarnya ini adalah bentuk kepanikan, bentuk ketakutan sesungguhnya. Yang mencoba dia bungkus dengan seolah-olah siap untuk melawan. Apa yang kau mau lawan? Dalam posisi hari ini, kamu adalah orang yang sudah menjadi pesakitan. Yang tanggal 13 sebentar lagi dulu saya, hari Kamis ya, hari apa itu, kalian akan dipanggil sebagai tersangka dan boleh jadi Anda ditertibkan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita lihat cuplikannya sahabat. Tifauzat Yasuma MD itu medical doctor ya, socio behavioral epidemiologist, spiritual neuroscientist, public intellectual, guardian of truth, ya, yang dia tuliskan. Dan terakhir dia membuat tweet begini: hari Jumat 7 November 2025, kami sedang menikmati rujak cingur di Pasar Rawabening, Jatinegara, ketika Polda Metro Jaya breaking news menetapkan saya dan dua sahabat, Roy Suryo dan Rismon Sianipar, serta 5 aktivis lainnya sebagai tersangka. Rujak cingur tetap habis dimakan, lalu beranjak ke sebuah kafe di tengah hutan yang tenang di Cinere area untuk lanjut tulisan di buku kedua RRT yang kami beri judul Gibran's Black Paper. Insya Allah dalam waktu dekat buku GBP akan kami launching menggenapi karya ilmiah kami sebelumnya, yaitu Jokowi's White Paper yang sudah kami launching di akhir bulan Agustus 2025. Kedua buku ini dan buku ketiga berikutnya, yaitu Jokowi's Dark File, ya, mengungkap jejak masa lalu Jokowi, akan menjadi trilogi karya RRT yang menjadi kewarisan kami yang abadi. Tidak akan ada yang menghapus jejak digital ketika jejak itu sudah terukir di alam semesta ini. Itulah tekad kami bertiga, perjuangan kami bertiga. Kalau ada orang mau ajak bertempur, maka kami siap bertempur dengan ilmu. Kalau ada orang mau ajak kami bertarung, maka kami siap bertarung dengan karya. Kalau ada orang mau ajak kami berperang, maka kami siap berperang dengan kebenaran. Perkara menang kalah dalam pertempuran, pertarungan peperangan sudah dicatat dalam sejarah. Kami tinggal menjalani dengan kecerdasan otak, kejernihan hati dan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Biarlah Jokowi terbelit dalam kepanikan dan kegilaannya sendiri. Mempertahankan kebohongan itu lelah, bikin botak, bikin autoimun, bikin muka bengkak-bengkak dan kulit belang-belang. Itu yang dia tuliskan, ya. Nah, cuitan seperti ini yang dilakukan oleh Dr. Tipa dengan mengatakan bahwa siap perang, sekilas terdengar gagah. Jadi seolah sedang berjuang di medan kebenaran, apalagi dia membungkus dengan kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita cermati, justru kemudian kalimat itu bukan cermin keberanian, melainkan tanda kepanikan yang nyata. Mengapa? Karena seorang yang benar-benar yakin tidak akan menggertak. Jadi seorang yang benar-benar yakin tidak akan menggertak, sama dengan orang yang mau berkelahi, yang diam-diam yang langsung memukul itu. Itulah sebenarnya pemberaninya, bukan yang menggertak lebih dulu. Lalu apa yang dilakukan Tipa ini kan menggertak. Jadi saya sarankan kepada Dokter Tipa, cukup di dalam pengadilan nanti bawa saja bukti dan bicarakan dengan logika yang sehat.
bukan dengan kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Jangan bawa-bawa itu. Karena itu adalah salah satu upayamu yang saya tangkap, seolah-olah mau merebut ruang batin masyarakat, terutama orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang ada di Indonesia untuk ikut prihatin dan berjuang bersama kamu. Ini yang saya maksud, selalu saja ada ujung-ujungnya bawa-bawa simbol-simbol agama. Sudah dalam posisi seperti ini, dengan kejahatannya yang sedemikian rupa dibungkus dengan agama. Ini kan sangat berbahaya sebenarnya untuk generasi kita ya. Kan pernyataan-pernyataan seperti ini, sekali lagi, dia mencoba sesungguhnya menggiring opini publik bahwa proses hukum terhadap dirinya adalah bentuk penindasan. Jadi yang merasa ditindas, dia merasa dikriminalisasi. Padahal yang sedang diproses bukan iman sebenarnya, bukan akidah, bukan perjuangan suci, bukan dosa-dosamu yang diproses di dunia. Belum lagi di akhirat nanti itu. Karena kamu ini diduga melakukan penyebaran hoaks. Dan bahkan yang lebih jahat lagi, memanipulasi informasi publik. Inilah yang membuat kamu diancam 12 tahun dan layak untuk langsung ditahan. Ketika kamu mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, saya tahu bahwa kamu sedang memainkan kartu lama, kartu emosi, kartu simpati, yang mencoba memancing dukungan dari kelompok tertentu. Agar apa? Agar proses hukum tampak seperti serangan terhadap kelompoknya. Siapa itu? Ex-FPI dan ex-HTI, itu yang kamu mau pancing. Apalagi kita tahu background kan kau ini ex-HTI ini tipa. Padahal kalau kamu tahu ya, hukum itu tidak mengenal agama, dan saya yakin Refli Harun pun juga tahu itu. Hukum itu tidak mengenal yang namanya partai. Hukum itu tidak mengenal yang namanya status sosial. Hukum hanya mengenal yang namanya bukti tipa. Jadi itu saja yang kau buktikan. Karena itulah yang menjeratmu hari ini. Bukannya menghadapi dengan argumentasi, justru membangun narasi yang semakin memperparah masalahmu. Dan buat kita semua, ini hanya ilusimu saja ini yang seolah-olah tegar. Sebenarnya kamu sudah pontang-panting, sudah meronta-ronta di dalam hatimu dengan kejadian ini. Kamu sudah sangat terpuruk sebenarnya. Yang saya juga kasihan Refli Harun, kenapa ikut-ikutan di situ. Luar biasa memang para kucing ini. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat semuanya. Tidak saja kepada Panci dengan Tipa, karena kedua orang ini buat saya hanyalah cermin sesungguhnya untuk banyak orang. Supaya tidak ada yang melakukan hal yang sama. Jadi kadang-kadang memang itu Tuhan menciptakan sesuatu untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita. 2-3 orang inilah yang menciptakan dirinya sebagai cermin buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.